Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Kembali lagi di playlist video bersama saya, Adi Aris Octavian. Dan di kali ini kita akan membahas keterkaitan pemimpin dengan potensi diri dan perilaku organisasi. Let's go. Oke, baik. Sepertinya teman-teman sudah mengetahui ya, saya adalah seorang mahasiswa dari program Pascasarjana yang pada saat ini membuat
Oke, baik. Sepertinya teman-teman sudah mengetahui ya, saya adalah seorang mahasiswa dari program Pascasarjana yang pada saat ini membuat konten untuk mengampu ujian akhir semester yang diampu oleh dosen pembimbing saya, Dr. Retno Purwanisetianingrum, SEMM. Beliau merupakan dosen favorit sekaligus dosen yang mempunyai semangat yang tinggi, yang pada saat ini saya diampu lagi untuk mata kuliah kepemimpinan dan perilaku organisasi. Oke, kepemimpinan. Seperti yang sudah kita ketahui dan apa yang sudah dibahas pada konten sebelumnya, kepemimpinan adalah sebuah bentuk untuk mempengaruhi seseorang atau untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran. Dalam hal ini, sasaran tersebut adalah tujuan organisasi. Terus, setelah kita mengetahui potensi dari pemimpin, atau setelah kita mengetahui apa itu kepemimpinan, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi diri pemimpin. Banyak sekali. Yang pertama adalah genetis. Di konten sebelumnya juga saya sudah membahas potensi diri dari pemimpin adalah seorang genetis. Genetis itu adalah seorang keturunan yang sudah saya contohkan. Siapa yang tidak kenal dengan Ibu Megawati? Beliau juga merupakan pemimpin Republik Indonesia dan juga mempunyai keturunan dari pendiri bangsa Indonesia. Jadi faktor genetis inilah yang akan memudahkan seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kedua adalah faktor sosial. Faktor sosial tersebut merupakan faktor yang dibentuk oleh lingkungan, baik itu pendidikan maupun pengalaman. Contohnya, presiden terakhir kita adalah Presiden Insinyur Jokowi Widodo. Beliau tidak mempunyai terah dari seorang pemimpin. Namun, beliau bisa menjadi seorang pemimpin, salah satunya faktor yang menjadi beliau menjadi pemimpin adalah faktor sosial. Mengapa demikian? Karena dengan terbentuknya sosial, dengan terbentuknya pengetahuan, pendidikan, atau pengalaman, dia bisa menjadi seorang pemimpin. Tentunya, untuk menjadi seorang pemimpin bukan hanya dari faktor genetis, namun bisa terjadi, bisa didapatkan dengan faktor sosial, salah satunya pendidikan maupun pengalaman. Yang terakhir adalah ekologis. Ekologis itu faktor di mana penggabungan antara genetis dan sosial. Tentunya ini adalah faktor yang paling penyempurna dari potensi diri seorang pemimpin. Setelah dia mempunyai keturunan dari seorang pemimpin, dia ditambah dengan pendidikan, pengalaman, dan wawasan, maka sempurnalah potensi diri pemimpin yang terbentuk di faktor ekologis tentunya. Ketiga faktor ini adalah penentu dari seberapa hebat, seberapa pemimpin punya potensi yang akan mempengaruhi kelompoknya untuk tercapainya organisasi. Lalu perilaku organisasi. Perilaku organisasi itu merupakan sebuah kegiatan individualis yang ada di dalam kelompok organisasi ataupun dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Tentunya perilaku organisasi ini menjadi poin penting untuk catatan seorang pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin dapat mempengaruhi perilaku organisasi, dapat mempengaruhi karyawan agar terciptanya visi dan misi tujuan organisasi. Perilaku organisasi tentunya dapat dipengaruhi oleh kepemimpinan. Entah itu pemimpin yang efektif maupun pemimpin yang efisien. Kenapa demikian? Karena dengan terjadinya kepemimpinan yang bagus, yang dapat memotivasi karyawan ataupun bawahannya,
maka perilaku organisasi di dalam sebuah perusahaan atau organisasi akan terjalin dengan baik. Contohnya, banyak sekali permasalahan-permasalahan dalam kepemimpinan dari perilaku organisasi. Entah itu kepemimpinan yang milenial, namun lingkungan organisasinya itu tidak mendukung. Tentunya, si kepemimpinan orang yang mempunyai kepemimpinan milenial akan tertolak oleh budaya organisasinya. Tentu, seseorang yang punya jiwa milenial akan berpikir kreatif, efisien, efektif. Bagaimana dia bisa membawa budaya organisasi atau lingkungan organisasi ini agar menjadi tercapainya sebuah perusahaan dalam mewujudkan visi dan misi. Oke, yang kedua adalah kepribadian. Tentunya setiap manusia, setiap karyawan memiliki kepribadian masing-masing. Entah itu dia kepribadian introvert maupun ekstrovert. Kenapa demikian? Karena dalam kepribadian dua hal ini terjadi dalam satu lingkungan organisasi yang mana sebuah kepemimpinan tidak dapat menghandle dari human atau manpower tersebut, maka tujuan organisasi tidak akan tercapai. Oke, yang ketiga adalah usia. Tentu, di setiap budaya organisasi atau lingkungan organisasi, usia akan menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Entah itu yang muda ataupun yang tua. Karena kenapa? Karena yang muda mempunyai pikiran maju, mempunyai pikiran kreatif, namun yang tua seringkali mempunyai pikiran kolot, sehingga ketika yang muda memberikan sebuah statement, langkah, maka yang tua akan mempertimbangkan berdasarkan pengalaman. Itu tentunya akan menjadi sebuah konflik atau sebuah crash yang menyebabkan lajunya organisasi akan menjadi terhambat. Yang terakhir adalah persepsi. Tentu, setiap orang mempunyai wawasan, setiap orang mempunyai pikiran, dan setiap orang juga mempunyai dasar untuk membuat persepsi untuk agar terciptanya lingkungan organisasi atau terciptanya tujuan organisasi yang benar. Dari banyaknya karyawan, tentunya persepsi dari karyawan tersebut dalam organisasi akan berbeda-beda. Hal ini perlu didukung oleh kepemimpinan. Kenapa? Karena bila tidak ada kepemimpinan, persepsi tidak akan dari banyaknya persepsi tidak akan membuat keputusan yang ingin diciptakan oleh sebuah perusahaan. Ini merupakan faktor-faktor yang menjadi perilaku organisasi. Yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua adalah kepribadian, yang ketiga adalah usia, dan terakhir adalah persepsi. Oke. Lalu bagaimana kepemimpinan dapat mempengaruhi perilaku organisasi? Tentunya sebelumnya sudah saya bahas. Bagaimana kepemimpinan dapat mempengaruhi perilaku organisasi? Oke, yang pertama adalah berdasarkan beliau menerapkan gaya kepemimpinan yang efektif dan efisien. Contoh, di dalam lingkungan organisasi tersebut, organisasi memerlukan kepemimpinan atau sosok kepemimpinan seperti apa? Transformasional kah? Transaksional kah? Atau servant leadership? Tentu itu keputusan kepemimpinan yang harus diambil oleh seorang pemimpin agar tujuan dari perilaku, tujuan dari organisasi tercapai sebuah kemajuan yang dapat bersaing secara unggul. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat